Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Fikri dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas manajemen saya dari Bapak dosen Fakhran Haikal. Adapun judul yang akan saya bawakan yaitu pengawasan dan metode pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian pengawasan cukup beragam. Di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Robert J. Mockler, berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan, mengukur, dan penyimpangan. Selanjutnya yaitu macam-macam pengawasan. Macam-macam pengawasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengawasan dari dalam organisasi, internal control. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Yang kedua, pengawasan dari luar organisasi, external control. Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu. Yang ketiga, pengawasan preventif. Arti dari pengawasan itu adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan represif. Arti dari pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud dari diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut post audit. Selanjutnya yaitu metode pengawasan. Metode pengawasan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, A. Pengawasan. Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Yang kedua, atau B, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka, atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Yang ketiga, atau C, pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. Yang keempat, atau D, pengawasan informal. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini
biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau pribadi atau secara incognito. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu konsep dasar pengawasan dalam Islam. Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam Islam, pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melakukan pengawasan ini, ada 3 cara yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengawasan secara langsung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengawasan melalui malaikat. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.